Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada sesi kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penelitian. Oke, baik. Pada sesi ini kali ini saya menjelaskan tentang metodologi penelitian. Seperti kita ketahui bahwa metodologi itu dari kata metode, logos, metode itu adalah cara, kemudian logos itu atau logi itu ilmu, ya, ilmu mempelajari atau ilmu membahas tentang metode dalam penelitian. Ini sangat penting dipahami oleh para praktisi akademisi dalam memahami suatu kegiatan proses riset. Ada beberapa cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah experience atau pengalaman. Pengalaman merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami karena dengan pengalaman kita bisa memperoleh suatu pengetahuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah logika. Nah, logika ini penting untuk memperoleh suatu pengetahuan. Selain logika ada intuisi, ada ekspos faktor, kemudian otoritas tergantung pada pendapat penguasa dan wahyu. Inilah beberapa poin untuk memperoleh pengetahuan. Jadi banyak orang yang kembangkan logika untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kebaharuan dalam satu ilmuwan, atau menggunakan suatu proses ekspos faktor, otoritas, dan pendapat-pendapat penguasa. Itulah cara mendapatkan pengetahuan. Kemudian ada pendekatan ilmiah, ada proses berpikir ilmiah, ada proses merumuskan masalah, proses merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, pembuktian hipotesis. Ada proses berpikir ilmiah mencari kebenaran ilmiah. Jadi ada kebenaran secara koherensi atau deduktif, ada kebenaran secara korespondensi atau induktif, ada kebenaran pragmatis atau nilai praktis atau nilai kebenaran. Itulah cara-cara dalam mencari kebenaran ini. Jadi ada yang berpikir dari sifatnya skala umum ke khusus, khusus ke umum. Ada yang sifatnya praktis saja dalam melakukan suatu proses pencarian kebenaran ini. Kemudian metode ilmiah. Jadi ada metode ilmiah itu yang sifatnya ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Prosesnya sederhana, ya. Ada secara pragmatis itu diterima, ada yang koherensi, deduktif, hipotesis, dugaan, ada kerangka pikir, ada pembuktian hipotesis induktif, bisa ditolak, bisa diterima ketika dugaan-dugaannya itu kemungkinan bisa diterima, kemudian juga bisa ditolak. Tapi yang paling pokok itu ada rumusan masalah dulu. Jadi bukan membuat masalah, tapi merumuskan suatu problematika dalam suatu kehidupan yang akan diriset. Itu salah satu cara untuk melakukan suatu proses ini. Ya, selanjutnya karakteristik penelitian ini. Jadi penelitian itu dapat diulang kembali
Kalau hasilnya sama ya kita bisa yakin bahwa hasilnya seperti itu. Itu salah satu ciri ya. Jadi dalam penelitian. Kemudian terdapat sistem yang namanya self selling yang menghindarkan peneliti dari pengambilan keputusan yang salah. Jadi terkadang ada keputusan yang salah, yaitu terdapat sistem self selling. Kemudian proses berdasarkan logika empirik dan deduktif secara serta objektif. Nah, itu ya. Tadi kita sudah bahas tentang karakteristik penelitian. Kemudian bagaimana sikap peneliti? Uh, Sikap peneliti itu yang pertama harus skeptik, ya, tidak begitu saja percaya sebelum diverifikasi. Jadi ketika kita melakukan suatu proses riset, itu kita tidak boleh langsung percaya, tapi kita harus memiliki sikap skeptik, tidak begitu saja percaya sebelum diverifikasi. Kita mencoba melakukan suatu verifikasi ulang. Kemudian objektif dan tidak memihak ke manapun. Ya, harus objektif dan tidak memihak kepada manapun. Selalu berdasarkan fakta, bukan nilai. Ya, selalu berdasarkan fakta, bukan value. Kemudian selalu berusaha untuk bekerja secara sistematik. Jadi kerja-kerja kita itu harus sifatnya sistematik. Teori itu sifatnya tentatif. Itu sikap peneliti di keempat komponen ini penting untuk dimiliki peneliti. Jadi dalam penelitian itu dikenal data, ada karakteristik tertentu, kemudian ada variabel karakteristik yang dapat dinyatakan dengan nilai yang berbeda-beda. Contoh sekelompok karyawan dapat berbeda dalam jenis kelamin, badan, kecerdasan, sikap, prestasi, kerja, semangat kerja, kepuasan, kemampuan, komitmen, kinerja, dan motivasi. Jadi semua mahasiswa yang duduk di kelas A itu, nah itu ini salah satu contohnya ya. Semua mahasiswa MP yang duduk di kelas A. Kemudian kita lanjut, ada variabel. Variabel itu adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Secara konsep, variabel dibagi atas variabel faktual dan variabel konseptual. Jadi, variabel itu dapat dibagi atas variabel kontinum dan variabel diskontinum. Berdasarkan skala pengukuran itu, variabel dapat dibedakan atas nominal, ordinal, interval, atau rasio. Jadi ini tinggal teman-teman sekalian, adik-adik sekalian bisa membaca bagaimana situ variabel kontinu, bagaimana situ variabel diskrit. Itu tinggal di dalam saja. Jadi pengelolaan jenis penelitian itu ada banyak pendekatan. Ini ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan penelitian kualitatif. Ya, banyak boleh bilang ini masa kualitatif, masa kuantitatif. Banyak juga yang punya paradigma. Bahkan ada yang menggabungkan, ya, tapi banyak juga yang mengklaim wah itu sebenarnya bukan penggabungan. Mau tidak mau pasti ada yang lebih kecenderungan ya. Entah itu kuantitatifnya ataukah kualitatifnya. Yang jelas ini adalah dua pendekatan yang umum kita sering dengar. Kemudian fungsi dan tujuan. Ada yang penelitian dasar, terapan, evaluasi, pengembangan. Ini yang empat fungsi dan tujuan ini berbagai macam itemnya. Jenis metode itu survei correlational, survei comparative, experiment, exit research, product research. Ini itu dari segi jenis metodenya. Ini kita bisa bedakan ya antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu sifatnya inferensial. Kualitatif itu bersifat kasus. Ya. Ketika ada kasus-kasus tertentu, itu bisa dilakukan suatu model penelitian kualitatif. Ini berdasar
variabel yang kualitatif itu berdasar pada fokus masalah. Kuantitatif itu sifatnya eksplanatif, kemudian kualitatif itu sifatnya eksploratif. Data ini mengungkap data fakta ya. Instrumen baku dan bukti sebagai instrumen setidaknya analisis datanya lewat kuantitatif ini pemaknaan data informasi kualitatif umum dan satu yang khas. Nah, itu salah satu item poin-poin yang bisa membedakan antara penelitian kuantitatif dan uh, kualitatif ya. Secara pendekatan tadi kita sudah kasih gambaran umumnya. Sebelumnya penelitian survei itu dibangun oleh seorang ahli atau dikembangkan seorang ahli bernama Gerlinger. Penelitian dilakukan populasi besar maupun kecil. Data itu diambil secara general. Secara generalisasi ini penelitian survei ini banyak juga dilakukan kegiatan politik ya untuk mensurvei bagaimana pendukungnya apakah ada atau tidak atau siapa yang tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menjadi basis proses untuk merekrut suara dan sebagainya ataukah survei tentang produk kita lakukan survei apakah memenuhi atau tidak atau bisa juga melakukan penelitian expose factor. Expose factor ini penelitian peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui data untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab atau peristiwa yang diteliti. Itu untuk expose factor. Kemudian yang ketiga eksperimen. Nah, eksperimen ini banyak jenisnya lagi. Ada metode eksperimen yang secara pre-eksperimental. Kemudian ada true eksperimental, ada vectorial, dan quasi eksperimental. Ya, biasanya itu dilakukan di laboratorium atau lewat kegiatan eksperimen lainnya. Ya. Kemudian ada juga istilahnya penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik ini metode penelitian digunakan untuk meneliti atau kondisi objek yang alami. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Data yang dihasilkan itu bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Nah, penelitian ini bisa bermakna kualitatif. Nah, kemudian poin kelima ini policy research, penelitian kebijakan. Jadi ini masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya itu dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan, misalnya pemerintah atau DPR atau pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perusahaan, sehingga melahirkan suatu kebijakan penelitian kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat bagi khalayak tertentu. Kemudian number six ini action research. Action research ini tujuan utamanya itu mengubah situasi, perilaku, organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja dan peranakan. Itu penelitian evaluasi, ada juga sih penelitian evaluasi ini penelitian yang dievaluasi secara formatif menekankan pada proses untuk peningkatan program atau produk-produk atau alternatif sumber yang lainnya. Kemudian penelitian sejarah ini, penelitian sejarah adalah proses kejadian-kejadian berlangsung yang telah berlangsung di masa lalu. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu cukup dulu untuk sesi ini tentang ini masih banyak itemnya tentang pembicaraan tentang riset. Oke, sekian dari saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.